Kita lihat pertama dari asumsi pertumbuhan ekonomi pada RAPBN tahun 2024 itu tadi disebutkan 5,2%. Dan ini tentunya kalau kita lihat misalnya IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di 5% untuk tahun ini dan tahun depan, World Bank juga demikian. Tapi kalau kita lihat perkembangan saat ini, di saat kondisi global yang tidak baik-baik saja, banyak negara terkontraksi, bahkan di manufacturingnya Indonesia dalam posisi ekspansi. Eh, Kuartal kedua tahun ini pertumbuhan 5,17%. Ini juga sebagai indikasi bahwa pemulihan sudah eh, makin berakselerasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya dipengaruhi oleh aktivitas domestik dan dinamika global kalau kita melihat pada estimasi ke depan. Yang ini juga mempengaruhi kemudian kita menyusun postur dari RAPBN. Ini dipengaruhi oleh sisi domestik dan juga dinamika global. Dari domestik, aktivitas konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah tahun depan diperkirakan menguat sebagai dampak adanya pemilu. Investasi juga diharapkan meningkat, terutama dari sektor-sektor berbasis hilirisasi yang saat ini sedang kita tekankan, khususnya di mineral serta produk perkebunan dan pertanian. Agenda reformasi struktural juga diharapkan dapat terus memperbaiki iklim investasi dan bisnis di Indonesia. Mhm. Kemudian dari perekonomian global diproyeksikan akan lebih baik di tahun 2024 sehingga kinerja ekspor diharapkan kembali menguat. Produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan akan terus menopang kinerja ekspor Indonesia di pasar internasional. Sebab itu berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya kita memandang bahwa asumsi pertumbuhan 5,2 akan bisa tercapai di tahun 2024. Baik, Pak Parjiono, kalau dilihat dari asumsi makro 2024 tadi, ini masuk ke kategorial apa? Apakah ini masuk ke kategorial yang cukup realistis ataukah masih cukup konservatif, wait and see, berhati-hati karena banyak uncertainty, moderat, ataukah seperti apa nih Pak Parjiono? Ini lebih saya pandang sebagai asumsi yang harus kita kaitkan dengan realistis untuk melihat potensi Indonesia ke depan dan juga dinamika global. Dari potensi yang ada di dalam negeri, bulan Februari 2024 akan ada pemilu. Kemudian bulan November akan ada pilkada. Ini tentu akan mendorong konsumsi domestik. Kemudian kalau kenapa sih pemilu menjadi matters, kalau kita lihat sebagai hitung-hitungan simpel saja, misalnya pada tahun 2019 itu terdapat 266.000 caleg yang diperkirakan kalau kita asumsikan masing-masing mengeluarkan 1 miliar per caleg, kita tinggal lihat berapa besar triliun boosting kepada ekonomi. Kemudian Mhm. investasi yang tadi saya sebutkan dari struktural reform memang kita harapkan untuk terjaga meskipun ya tentu ada tendensi masih melihat dan menunggu dari proses pemilu ini dan tentunya itu datang dari investor. Mhm. Kinerja ekspor tentunya diharapkan kembali menguat di tengah prospek ekonomi yang tadi diperkirakan membaik dan tentunya hilirisasi yang sudah dimulai sejak 2020 akan terus berakselerasi dan menopang kinerja ekspor di Indonesia. Oleh sebab itu dari kondisi domestik dan juga dinamika global yang sudah kita buktikan di tahun lalu kita mampu tumbuh di saat dunia juga tidak baik-baik saja. Mhm. Saya kira tahun depan Indonesia juga tetap punya potensi besar meskipun dunia juga sedang dihadapkan pada resiko pelemahan. Mhm. Kita ada tahun politik begitu ya, jadi ada banyak hal-hal yang akan dihadapkan oleh Indonesia yang cukup baru begitu ya, karena pemilihan umum juga secara serentak dilakukan tahun depan. Kalau kita coba bedah dari sisi komponen, khususnya komponen untuk pertumbuhan, Anda melihat komponen apa yang akan menjadi growth driver gitu ya, pertumbuhan di tahun depan? Dan bagaimana kemudian pemerintah mengatur strategi untuk mencapai hal tersebut? Ya, kalau dari sisi konsumsi tentu yang akan diandalkan tentunya konsumsi baik dari sisi
swasta dan juga dari konsumsi pemerintah. Tadi sudah saya sebutkan dari dua event tadi akan memboosting ekonomi. Kemudian dari sisi pembentukan modal tetap bruto atau investasi yang struktural reform yang kita jalankan dan juga hilirisasi yang tadi disebutkan oleh Bapak Presiden cukup optimis. Kami pun dalam pandangan yang sama akan lebih banyak memberikan iklim dan mendorong ekspor untuk mendorong pertumbuhan dari sisi ekspor. Dan tentunya kalau dari sisi impor memang kita juga ini yang akan menjadi penggerak juga, karena yang kita impor tentunya lebih kepada barang-barang modal. Jadi dari sisi konsumsi, investasi dan juga governance ini cukup kita menjanjikan dalam hal ini. Kemudian dari sisi eksternal yang memang lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika global.